Salam bahagia Bapak Ibu Pendeta. Terima kasih yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati teman-teman guru sekalian yang sudah mau menyempatkan hadir di tempat ini. Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif, di mana materi ini kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Kami akan berbagi kepada teman-teman sekalian sehingga materi ini dapat kita terapkan di sekolah kita, di mana kita punya tujuan kemarin visi kita sehingga kedepannya dapat kita terapkan di sekolah kita untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Moreota. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, menurut Bapak Ibu, apakah yang ada yang saya tampilkan ini adalah benar? Yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Apakah benar? Apakah benar? Kemudian yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah ini benar? Benar ya. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah ini benar? Benar? Oke, dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah ini benar? Tidak benar. Tidak benar. Jadi yang tadi, jadi semua yang tadi itu adalah tidak benar, Bapak Ibu. Semua yang tadi itu adalah ilusi semata, di mana kita selalu menganggap itu adalah hal yang benar, tetapi ternyata itu adalah miskonsepsi dari kata kontrol yang sebenarnya. Kenapa? Karena guru di sini katanya guru dapat mengontrol murid. Padahal yang dapat mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri. Kita sebagai orang lain tidak dapat mengontrol orang lain. Jadi ketika kita menganggap kita bisa mengontrol murid, di saat itu murid mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Tetapi kita sebenarnya tidak dapat melakukan itu. Kemudian, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif ini biasanya kita lakukan di kelas itu dalam bentuk bujukan-bujukan. Tetapi bujukan ini hanya bermanfaat jangka pendek saja. Jadi tidak akan memberikan manfaat jangka panjang terhadap motivasi siswa. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga adalah ilusi. Kenapa? Karena dengan kritik dan membuat anak murid kita merasa bersalah, itu kita sedang menjatuhkan mental mereka. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tidak punya hak untuk memaksa orang lain. Yang ada kita hanya perlu untuk mengarahkan. Selanjutnya. Oke, jadi teori kontrol yang sebenarnya adalah ini. Setiap kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama dengan kebutuhan murid. Padahal setiap murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tetapi ternyata dalam teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda atau memiliki sudut pandang yang berbeda. Berikutnya kita biasanya mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Misalnya sesuatu kita anggap orang juga memiliki pandangan yang sama. Ternyata setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda terhadap hal apa saja, termasuk terhadap dunia yang berkualitas yang diinginkan maksudnya di sini. Kemudian perilaku buruk seringkali dianggap sebagai suatu kesalahan. Padahal perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kita, baik itu baik atau tidak, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan yang berikutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri.
sendiri. Yang tadi seperti saya bilang, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan yang paling sering kita lakukan adalah berpikir menang kalah. Jadi ketika kita sudah bisa mengontrol anak diri kita menganggap kita benar. Padahal harusnya kita berpikir menang-menang. Oke, dari selanjutnya itu apa makna dari kata disiplin? Ada yang bisa mengutarakan kata disiplin? Ada yang tanggapannya tentang makna disiplin? Apa aja? Biasanya kalau disiplin akrab dengan bahasa apa? Peraturan ya, peraturan, tata tertib dan sebagainya. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau arah yang negatif. Padahal disiplin adalah kemampuan untuk memotivasi diri untuk bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya karena memiliki tujuan yang jelas dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa nilai-nilai kebajikan universal tersebut? Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap kita atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak dirangkum dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Jadi ini adalah tujuan pendidikan kita dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Selanjutnya kita ke topik berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta retribusi. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku itu memiliki dasar motivasinya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, ini pengertian dari hukuman, konsekuensi dan retribusi. Jadi hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Sedangkan konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat positif maupun negatif. Jadi konsekuensi bisa positif bisa negatif, sedangkan hukuman lebih mengarah ke bersifat negatif. Dan yang terakhir adalah restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ceritanya kita berkolaborasi dengan siswa untuk mereka yang menentukan apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi menurut Bapak itu mana yang lebih baik, hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Iya, nanti untuk selanjutnya akan dibahas di topik ini. Oke. Sekarang kita akan menjawab nih Bapak Ibu ya. Apakah hal-hal yang di bawah ini adalah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat karena dia terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Iya betul, konsekuensi. Kemudian selanjutnya, lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi?
Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, ini. Oke. Ini. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Konsekuensi Bapak Ibu? Yakin? Hukuman ya, hukuman ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Berarti ini adalah hukuman. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah tahu bedanya hukuman dan konsekuensi. Dan ternyata selama ini kita selalu melakukan penghargaan kepada murid ya. Misalnya kita anak yang bisa menjawab pertanyaan, kita berikan sebuah penghargaan. Entah itu dalam bentuk gula atau permen atau tepuk tangan dan sebagainya. Ternyata hal itu kurang tepat dan sebenarnya saya juga masih karena di kelas saya juga lebih banyak seperti ini ya, memberikan penghargaan. Ternyata memberikan penghargaan itu kita sedang menghukum anak-anak, dihukum oleh penghargaan itu. Jadi penghargaan ini mempunyai pengaruh jangka pendek dan mempunyai pengaruh jangka panjang. Jangka pendeknya adalah dia termotivasi pada saat itu saja. Tetapi suatu saat nanti kita tidak akan memberikan penghargaan lagi, dia tidak akan termotivasi lagi. Seperti itu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan itu mengurangi kesempatan, penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum bagi yang mendapatkan penghargaan. Kenapa? Karena dia merasa kalau dia nanti tidak bisa mendapatkan penghargaan itu, berarti dia sedang diadili. Penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya seperti apa? Yaitu penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita tidak menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang pernah diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun tidak tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Kemudian penghargaan tidak efektif ternyata Bapak Ibu. Kenapa? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi jika kita sudah tidak mendapatkan penghargaan lagi atau tidak diberikan penghargaan lagi, kita akan berkecil hati seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dianggap penghargaan itu tidak efektif. Selanjutnya adalah penghargaan ternyata Bapak Ibu merusak hubungan. Di sini ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi ada istilahnya cemburu dengan orang yang mendapatkan penghargaan. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya itu termotivasi hanya untuk
menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan itu menciptakan kecemasan. Jadi sehingga nanti akan ada yang merasa cemas dan bukan berharap. Dan mereka percaya bahwa mereka tidak akan berhenti mencoba. Kemudian dalam penghargaan ketepatan dalam riset ini kan sebuah cobaan kelompok anak laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Dari beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya adalah anak yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan, sehingga penghargaan itu mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan terkadang menurunkan kualitas, di mana ini ada pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berubah. Mereka yang tidak menerima bayaran harus mengasah menjadi lebih baik. Karena ketika mereka sudah mendapatkan uang atau mendapatkan penghargaan, mereka sudah cukup berpuas diri karena sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu sebuah penghargaan. Sehingga penghargaan ini menurunkan kualitas. Selanjutnya, ternyata Bapak Ibu, penghargaan ini mematikan kreativitas. Murid-murid diminta untuk berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa diterima. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan sebuah penghargaan. Apalagi misalnya penghargaan yang kita berikan menurut mereka itu kurang cocok dengan apa yang mereka sudah lakukan misalnya. Jadi anak-anak misalnya kita cuma kasih permen untuk hadiah kepada misalnya membuat sesuatu. Menurut mereka itu biasa aja hadiahnya atau seperti apa, sehingga mereka berhenti untuk berkreasi karena menurut mereka penghargaan yang diberikan itu kurang cocok untuk hasil yang mereka akan lakukan. Seperti itu. Kemudian ternyata Bapak Ibu penghargaan ini menghukum seperti apa? Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, menghukum orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking Bapak Ibu, seperti di sekolah kita lalu masih pakai juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Mereka yang mendapatkan ranking tersebut akan merasa ranking kedua ya. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Kenapa tidak mendapatkan ranking 1 seperti itu. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi misalnya kita memberikan penghargaan kepada satu anak yang berprestasi misalnya ya, yang atau yang bisa menjawab yang kita di kelas. Kita ini maksudnya kita menghukum mereka dengan sebuah penghargaan sehingga dia kurang leluasa untuk bereforia karena merasa temannya akan
karena ketika dia bereuforias terlalu besar, itu akan mengakibatkan rasa cemburu oleh temannya yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu yang lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika kita terus-terus memberikan penghargaan, maka sama halnya kita dengan memberikan hukuman. Jika suatu penghargaan dihadapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda merasa dihukum. Misalnya kita anak-anak kelas kita, karena kita selalu memberikan penghargaan. Pada saat dia sangat berharap bahwa dia akan mendapatkan penghargaan, tetapi kita tidak memberikannya atau dia tidak mendapatkan penghargaan tersebut, maka dia akan merasa dihukum atau merasa gagal karena tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan penghargaan buat dirinya sendiri. Jadi dia sudah menciptakan penghargaan untuk dirinya sendiri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga atas pencapaiannya sendiri, maka kita mengambil kegembiraan saat itu sedang dirasakannya secara alamiah. Jadi kita memberikan penghargaan itu ternyata mematikan motivasi dalam diri Anda. Sehingga Bapak Ibu, apa yang tepat untuk sehingga jalan keluar yang tepat ada untuk sehingga Bapak Ibu, jalan yang tepat untuk pendekatan jadi paling tepat untuk menangani anak-anak adalah restitusi, yaitu pendekatan yang paling tepat untuk menciptakan disiplin positif. Dari tadi hukuman, konsekuensi, dan penghargaan, yang paling tepat adalah restitusi. Oke, kemudian untuk mencapai disiplin positif tersebut, kita dapat gunakan keyakinan kelak. Jadi yang selama ini yang ada di samping kita adalah peraturan, tata tertib. Kita perlu membuat keyakinan kelak ini. Oke, sebelumnya saya mau tanya seperti ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ya, benar sekali, karena untuk keselamatan dan keamanan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, benar sekali Bapak Ibu, karena kita untuk menjaga kebersihan atau kesehatan. Jadi, murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebaikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Seperti tadi, mengapa menggunakan helm supaya untuk menjaga keselamatan. Kenapa harus mencuci tangan dan menggunakan masker? Untuk menjaga kesehatan. Jadi ada tujuan di balik peraturan-peraturan yang ditetapkan. Jadi Bapak Ibu, keyakinan apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas atau sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas.
Jadi selanjutnya Ibu, apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan saja kita harus menggunakan keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas atau warga sekolah. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita bisa mengajak siswa untuk saling mengeluarkan pendapatnya, curah pendapat untuk mendapat keyakinan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, beda dengan peraturan kelas yang lebih banyak ke bentuk negatif. Maksudnya dilarang ini, tidak boleh, dan peraturan keyakinan kelas tidak seperti itu. Kemudian keyakinan kelas keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Jadi dia berumum. Oke, seperti ini. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini merupakan perintah. Ini merupakan perintah atau peraturan. Ya. Jadi ini tidak termasuk keyakinan kelas. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini bersifat negatif Bapak Ibu. Maksudnya ada hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Kemudian selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menurut Bapak Ibu keyakinan kelas atau peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Ini semua contoh dari dilarang menggunakan narkoba. Kemudian Bapak Ibu, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi apa yang kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas tersebut? Langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi kita mengajak seluruh siswa untuk mereka mendiskusikan atau memberikan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas mereka. Kemudian kita sebagai guru fasilitator mencoba masukan kamu atau warga atau kelas besar, kelas sekolah atau proyek dari direktur. Selanjutnya kita sebagai guru mencatat semua masukan para murid atau warga di mana saja, di papan tulisan, di kertas karton atau langsung di laptop, mana semua anggota kelas sekolah, di mana semua anggota kelas atau sekolah bisa melihat hasil surat pendapat tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Dan pilih kalimat-kalimat dalam bentuk yang dalam bentuk negatif menjadi bentuk positif. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya bentuk negatifnya seperti ini ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah menjadi bentuk positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian contoh kedua, jangan mengambil barang milik orang. Yang kedua, jangan mengambil barang milik orang lain. Jadi kita bisa ganti dengan kata yang lebih positif, yaitu minta izinlah sebelum mengambil barang orang lain. Jadi begitu model keyakinan kelasnya, yaitu dia berbentuk kalimat positif. Kalau ada syarat buat kita sedikit. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya tadi kita mau belajar
dari motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia itu sendiri pasti ada alasannya atau ada motivasinya. Jadi Tuhan dasar manusia ini ada 5 tertentu. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi manusia melakukan segala upaya atau perilaku di mana dia harus bertahan hidup, seperti harus makan, minum, bekerja, menghasilkan uang dan sebagainya. Atau ketika terancam maka dia akan melakukan upaya perlawanan. Itu dia memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pasti harus dia penuhi adalah cinta kasih sayang, di mana mereka memerlukan orang yang betul-betul menyayangi mereka butuh perhatian, teman dan sebagainya. Dan ini adalah penguasaan Bapak Ibu ya, di mana ini biasanya dilakukan oleh anak-anak kita yang bersifat misalnya ingin mengganggu temannya, dia ingin menguasai kelas seperti itu. Kemudian penguasaan pemimpin yang ingin menguasai orang yang dipimpinnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan. Jadi ini yang biasa sering kita lihat kepada anak-anak kita, mereka tidak mematuhi peraturan karena merasa bebas. Dia ada orang yang memilih untuk tidak bekerja dia dibawakan karena dia ingin merasakan kebebasan. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kesenangan. Jadi mereka melakukan manusia melakukan perilaku atau upaya-upaya untuk mendapatkan kesenangan, seperti melakukan hobi, melakukan minat, kemudian rekreasi, berlibur dan sebagainya, itu untuk memperoleh kesenangan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yaitu 5 posisi kontrol guru. Di mana yang pertama adalah posisi penghukum. Jadi seorang guru seringkali memposisikan dirinya sebagai penghukum. Penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah adalah sistem atau alat untuk menekan anak-anak murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi sebagai penghukum ini sering mengatakan, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai, seperti itu. Kita menjas anak-anak. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah, di mana posisi ini guru akan lebih bersuara lemah lembut, halus, tetapi dengan hal yang dia lakukan ini memberikan rasa tidak nyaman, rasa bersalah dan rendah diri kepada murid-murid. Kemudian kata-kata yang sering kita keluarkan adalah, ibu sangat kecewa sekali sama kamu, berapa kali ya bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Sebenarnya kata-katanya halus, tetapi kata-kata halus ini malah membuat anak itu merasa rendah diri. Selanjutnya, yang berikutnya adalah posisi sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak menyakiti murid, tetap berupaya mengontrol murid, tetapi posisi ini bisa menjadi negatif ataupun menjadi positif. Menjadi positif ini karena terjalinnya hubungan yang baik antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Hal negatifnya adalah posisi teman ini, ya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Kemudian di sini juga hal negatif lainnya adalah murid akan merasa tidak menghormati guru karena dia menganggap
gurunya adalah teman. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Pemantau atau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi ditanya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, apa sanksinya, dan seterusnya. Dan pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Jadi dia sudah catat, biasanya ibu sudah catat berapa kali ya kamu terlambat, kemudian data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini. Selanjutnya yang paling terakhir adalah posisi sebagai manajer. Di mana posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi kita mengajak murid untuk melakukan sesuatu, di mana kita mempersilahkan murid itu untuk mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri. Di mana murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di mana tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita memilih murid untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi kita hanya mengarahkan murid, bukannya memisah murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Dan hal itu kita dapat melakukan posisi kita sebagai seorang manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Yang langkah-langkahnya adalah yang pertama menstabilkan identitas. Di mana dalam menstabilkan identitas ini kita membuat siswa atau murid merasa bahwa kesalahan adalah proses dari pembelajaran untuk menjadi orang yang sukses. Misalnya kata-katanya seperti ini, tidak ada manusia yang sempurna, berbuat salah itu tidak apa-apa, ibu juga pernah berbuat salah, dan sebagainya, banyak hal lainnya. Kemudian langkah kedua adalah fasilitasi tindakan yang salah. Di mana di sini kita menggali kebutuhan dasar seseorang. Kita mencari tahu permasalahan yang dihadapi anak itu dari sudut pandangnya dia, dari sudut pandang murid tersebut. Jadi kita bisa tanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi karena kita rencana akan membuat keyakinan kelak, jadi kita nanti bisa menanyakan keyakinan ini. Jadi murid diberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasinya. Mereka akan dibimbing menjadi seorang yang solutif dan bertanggung jawab. Misalnya, apa keyakinan kelak yang telah kita sepakati? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kapan kamu akan mulai merubah itu, dan seterusnya. Pemaparan saya Bapak Ibu, semoga apa yang telah saya sampaikan nanti dapat kita terapkan sama-sama, berkolaborasi sama-sama untuk mewujudkan budaya positif di SMP Negeri 2 Lombok Utara. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang. Sosialisasi tentang apa? Keyakinan. Oke, semangat sekali ya. Tadi didengar dari suaranya sampai kebiasaan. Berarti karena kita akan membahas tentang keyakinan kelas, maka karena keyakinan kelas ini tujuannya untuk diri kalian, maka mari kita menjadi hari ini kita dikumpulkan untuk sosialisasi tentang bagaimana seharusnya hidup kita di sekolah. Jadi bagaimana seharusnya hidupnya guru dan hidupnya murid siswa di sekolah. Itu yang
Nah, sekarang mari kita sama-sama menentukan kebebasan apa sebenarnya yang kita inginkan. Jangan lupa Nama Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. 1. Berdoa sebelum atau sudah belajar. 2. Berkata dan berbuat baik sesuai ajaran agama. 3. Mengikuti kegiatan hari keagamaan. 4. Menghargai sesama manusia. 5. Menyapa guru ketika bermanfaat. Dan inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. contoh dari perilaku kerja. 1. A. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. B. Mensyukuri apa yang telah diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa. C. Memelihara tindakan sebagai ciptaan Tuhan. 2. Contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu menjaga diri sendiri dari hal-hal yang membahayakan. Contoh tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu menjaga nama baik keluarga. Dan itulah hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, reaksinya seperti ini. Ibu perbaiki. Sekarang kita ke kelompok 3. Kelompok 3 tadi mandiri ya, mandiri ya. Mandiri ya. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan contoh-contoh perilaku mandiri. Yang pertama, mengatur waktu dengan baik. Mengatur waktu dengan baik. Yang kedua, menyusun tujuan belajar dengan baik. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap perkembangan diri sendiri. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan guru. Yang kelima, berani tampil di depan. Yang keenam, mengatasi hambatan dan kegagalan dengan ketekunan. Hanya ini hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, ini tadi hasil presentasi dari kelompok yang nilai mandiri. Coba kita lihat di atas apakah ini seperti kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menghargai orang lain. 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. 3. Saling menunjukkan tata krama di tempat umum. 4. Jangan pernah ikut campur dengan orang lain. 5. Selalu berbicara dengan sekian. Terima kasih. Kelompok 4. Kemudian itu yang berbicara
tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, peduli dan bekerja sama seperti rasa kasihan dan bantu menunjukkan kebaikan. Yang ketiga, peduli terhadap teman yang sedang kesulitan seperti harta, benda, uang, makanan, minuman, pakaian, dan lain-lainnya. Terima kasih. Ini ya. Selanjutnya dulu. Salam sejahtera bagi kita. Kami dari kelompok guru akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai kritis. Satu, ketika guru memberi tugas maka siswa yang bernalar kritis dan bertanya jika memang ada yang dipahami. Dua, sikap knowledge yang aktif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Biasanya murid tersebut senang berdiskusi untuk mencari tahu sebab akibat dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Tiga, berlaku bernalar kritis memiliki karakteristik konseptual, artinya proses berpikir yang berdasarkan pada konsep atau realitas yang ditemuinya. Untuk bentuk dari presentasi kami, saya akan membawakan satu pantun. Ke pasar membeli pepaya. Pepaya manis hadiahnya pacar. Cukup sekian presentasi saya. Semoga acara berjalan lancar. Diskusi ke persoalan yang belum dipahami, kemudian belajar berdasarkan ya. Bisa ya? Apa ini? Oke, sekarang kelompok terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kreatif. Yang akan dibacakan oleh Prof. Untuk perilaku kreatif. 1. Memberikan ide yang berbeda dari teman-teman lain dalam suatu proyek. 2. Mampu mengelola informasi atau mencari dan melahirkan gagasan baru. 3. Menyelesaikan masalah dengan cara atau pendekatan yang berbeda. 4. Memiliki rasa ingin tahu yang besar dan cenderung terbuka terhadap informasi apapun. Itu hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.